wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rajabi dari kelas 10 MIPA 2. Saya ingin menjelaskan apa itu ancaman di bidang politik dan contoh ancaman politik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman di bidang politik ialah merupakan ancaman yang dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi, atau blokade. Politik ialah merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Berikut ini ialah merupakan contoh ancaman politik yang berasal dari dalam negeri, yaitu demonstrasi, yang kedua separatisme, yang ketiga makar atau kudeta, yang keempat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan berikut ini ialah merupakan contoh ancaman di bidang politik dari luar negeri. 1. Terorisme. Yang kedua, negara asing yang ikut campur. Yang ketiga, sabotase. Itulah demikian ancaman di bidang politik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelo Firda Manik akan menjelaskan cara mengatasi ancaman di bidang politik. 1. Cara mengatasi demonstrasi. 1. Menindak tegas pelaku demonstrasi. 2. Mengikuti penyuluhan. 3. Adanya pihak ketiga sebagai media jalan perdamaian. 2. Cara mengatasi gerakan separatisme. 1. Meningkatkan pelayanan pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. 2. Pencegahan awal di daerah konflik, serta memperluas sejarah perjuangan Indonesia ke masyarakat yang belum mengetahui atau mempelajarinya. 3. Cara mengatasi makar, yaitu 1. Mendorong gerakan dalam masyarakat yang melibatkan adanya kerjasama. 2. Melahirkan undang-undang yang menjadikan makar ilegal dan dapat dipidana. 3. Melakukan tindakan rehabilitasi sosial bagi para pelaku makar dan pengikut mereka. 4. Cara mengatasi korupsi. Cara mengatasi korupsi yang pertama adalah memperkuat sarana serta prasarana hukum. 2. Melakukan penyempurnaan pada kelembagaan penegak hukum. 3. Pemberdayaan peran masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengatasi ancaman pada bidang politik dari luar negeri. 1. Cara mengatasi terorisme. Cara mengatasi terorisme adalah tidak adanya diskriminasi pada golongan tertentu, tegas dalam hukum, toleransi tinggi pada golongan lain, dan memperketat keamanan negara. 2. Cara mengatasi ancaman negara yang ikut campur adalah 1. Menentang agar mereka tidak ikut campur urusan negara Indonesia. 2. Bersama-sama menghadapi dan bersatu agar negara lain tidak ikut campur urusan negara Indonesia. 3. Cara mengatasi sabotase adalah 1. Memperkuat pengawasan. 2. Memperkuat hubungan diplomatik. 3. Melakukan kerjasama antar negara. 4. Meningkatkan kewaspadaan khususnya bidang keamanan dan pertahanan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada yang salah atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.